punya pertanyaan. Katanya aku sesat nih Romo. Karena aku Kenapa itu? bilang bahwa keselamatan ada di luar agama Kristen. Gimana menurut Romo? Menurut gereja Katolik justru keselamatan itu sekarang sudah ada di luar gereja. Sejak Konsili Vatikan kedua. Karena apa? Setiap orang, siapapun agamanya, siapapun orangnya, ketika itu dia punya kasih, punya pengampunan, lalu membawa damai dalam hidupnya, itulah keselamatan yang diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu Romo Aan doang atau semua Katolik? Itu gereja Katolik. Gereja Katolik. Gereja Katolik. Aku salah server ya Romo ya. Masuk ya? Ternyata aku tidak sesat di sini. Keselamatan itu memang ada dua jalan. Itu dari dulu juga udah begitu. Yang pertama adalah lu kalau mau masuk surga, lu berbuat baik. Itu jalannya gitu loh. Kalau lu berbuat baik, berarti lu harus memenuhi tuntutan Tuhan yang sempurna. Yang kedua jalannya adalah lu percaya Yesus Kristus doang. Perbuatan baik itu ucapan syukur karena lu udah diselamatin. Nah lu waktu terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat, engkau merajakan Yesus. Makanya gue selalu ngomong, if Jesus is not the Lord of all, so he is not the Lord at all. Kalau dia bukan Yesus, kalau Yesus bukan Tuhan atas segalanya, maka dia bukan Tuhan sama sekali. That's it gitu. Jadi kalau jalan yang pertama, lu mau berbuat baik, go ahead silahkan. Dan itu yang kita juga yakini buat semua agama yang hari ini meyakini kalau memang percaya ada surga ya. Karena setahu gua kan kalau nirwana kan beda ya sama surga. Nir itu kan dalam bahasa Sanskerta kan dihembuskan ya, gitu habis gitu ya nirwana ya. Itu beda saudara-saudara kita yang Hindu misalnya. Saudara-saudara kita yang Islam juga nggak semata-mata berbuat baik doang sih. Mereka juga harus percaya kepada Allah, kepada para malaikat, kepada rasul dan seterusnya. Jadi sebenarnya itu sudah clear gitu ya. Nah ini kan sekarang postingannya tentang teman-teman kita yang Katolik. Gini sih bro, Katolik memang punya keyakinan seperti itu. Keyakinannya misalnya ya, gue bacain nih di Katekismus Gereja Katolik nomor 847. Mereka yang bukan karena salah mereka sendiri tidak mengetahui Injil atau gerejanya, tetapi yang sekalipun demikian mencari Allah dengan hati yang tulus dan digerakkan oleh kasih karunia mencoba mengusahakan dalam tindakan mereka untuk melakukan kehendaknya, kehendak Tuhan, seperti yang mereka ketahui melalui perintah hati nurani mereka, mereka juga bisa mencapai keselamatan yang kekal. Jadi itu udah confirm misalnya, atau misalnya di gereja Katolik percaya ada purgatori misalnya ya. Purgatori adalah tempat di mana jiwa-jiwa yang menderita di api penyucian lalu kemudian bisa pindah seiring dengan mereka yang berdoa ya. Nah itu memang itu udah ada, itu keyakinan saudara-saudara kita juga yang Katolik gitu loh. Jadi no problem at all dengan hal itu gitu loh. Yang menjadi masalah adalah Bro Brian ini kan ngakunya Kristen gitu loh. Dia kan jadi agak repot. Jadi gini guys, sedikit aja ya, jadi sejarahnya adalah kenapa ada Protestan. Protestan tuh bukan aliran awalnya, dan itu juga bukan artinya oh ini Protestan sok protes, bukan. Protestan itu protestanium, jadi pro kepada dua testamen, perjanjian lama, perjanjian baru. Dan mereka yang memperjuangkan ini tuh ya para guru-guru Katolik, para pastor Katolik, Romo di Katolik gitu, bukan tiba-tiba out of nowhere, enggak. Mereka tuh di Katolik. Nah, pertanyaannya adalah kenapa mereka begitu? Karena pada saat itu mereka dianggap menyimpang dari ajaran para rasul. Jadi kalau ditanya, oh dulu kan pertamanya Katolik, lalu ada Protestan. Enggak, pertamanya itu ya Protestan gitu. Protestan tuh protestanium, kembali kepada ajaran para rasul gitu loh. Nah yang Katoliknya ini yang kemudian menyimpang kan gitu ya, jual surat indulgensia kan gitu buat bikin bahtera. Itu sejarah lah ya guys, lihat ke sejarah. Pertama kali itu back to the Bible, kembali kepada ajaran firman Tuhan. Rasul Paulus, Petrus, semuanya tuh kembali kepada ajaran para rasul, ajaran Yesus Kristus yang diberitakan. Jadi kalau misalnya Bro Brian itu bilang di sini gua nggak sesat, jadi gue agak-agak khawatirnya gini gitu guys. Gue jadi khawatirnya jadi kayak playing victim gitu loh. Oh jadi kita membenci Bro Brian, enggak ya? Kita kan udah WA ya bro ya. Jadi kita aman bro ya. Jadi gue tetap respect lu pribadi, gambar dan rupa Allah yang juga gue tahu Yesus mengasihi lo. Kita berbeda pandangan, tegas dong. Gue juga tegas men. Gue juga tegas. If Jesus is not the Lord of all, he is not the Lord at all. That's it gitu loh. Jadi lu ngomong percaya Yesus tuh bukan cuma di mulut tapi mempercayakan. Ada dua jalan.
Lu mau berbuat baik, silakan, go ahead, lakukan yang terbaik yang lu bisa lakukan. Tapi gua percaya gua nggak bisa, gua nggak mampu. Karena itu kisah di salib Yesus itu kan pertemuan antara kasih dan keadilan gitu loh. Kenapa? Karena waktu kita ngomong tentang kasih, guys, kasih itu bukan cuma sekedar lu salah diampuni. Enggak. Waktu kita salah, itu konsekuensi dari kesalahan siapa yang nanggung kan gitu loh. Jadi jangan ngomong oh kita karena kasih, karena perbuatan. Enggak. Masalah itu ada dosa gitu loh. Makanya Efesus 2:8 dan 9 kan sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah ayat 10-nya, kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Memang sudah dirancangkan Tuhan sejak sebelumnya. Jadi orang kalau berbuat baik di dalam Tuhan itu nggak usah dikasih reward. Kenapa? Karena by nature tuh kita diciptakan untuk berbuat baik. Jadi kalau ada orang masuk ke dalam sorga karena dia baik, itu justru tanda tanya. Ngerti gak sih? Surga tuh bukan upahnya, bukan gitu loh, bukan. Surga itu pemberian, anugerah. Kenapa? Karena ya kita ini dikembalikan kepada natur kita yang sebelumnya, yaitu berinteraksi, berelasi dengan Tuhan Allah. Jadi sekali lagi kalau misalnya ada orang yang mau berbuat baik untuk bisa masuk surga, ya silakan, itu kan kepercayaan ya, keyakinan. Tapi kalau misalnya gini lah, lu punya aqua gitu ya, aqua botol gitu ya, 600 mili gitu ya. Lu bisa minum 600 mili, airnya bagus, tapi lu tetesi racun tikus mematikan 0,01, lu masukin ke dalamnya. Kan selalu yang baik itu kan jadi rusak karena yang kecil kan. Bener gak sih? Karena nilas titik rusak susu sebelanga kan, itu pepatahnya gitu kan. Ya sama, kalau lu mau berbuat baik, perbuatan baik lu banyak 600 mili, ya sesusu sebelanga. Tapi karena satu nila aja, lu bikin dosa kecil aja, ya semuanya rusak. Makanya Alkitab tuh bilang tidak ada seorang pun yang mencari Tuhan, tidak ada seorang pun yang benar. Itu kitab Roma tuh bilangnya begitu. Jadi kalau Bro Brian hari ini ngutip Rasul Paulus, Yesus, iya nggak ada yang bingung sih sebenarnya juga ya, semuanya udah clear, udah ngerti sih. Yesus itu mati karena dia harus menanggung dosa. Kenapa? Karena konsekuensi kesalahan kita. Kita berbuat salah, Yesus mengampuni. Betul, tapi konsekuensi dari kesalahan kita harus ada yang nanggung. Siapa yang nanggung? Yesus. Nah pertanyaannya, will you accept that or not? Lu mau terima itu nggak? Lu mau menerima diri lu ditebus oleh Yesus nggak? Atau lu ngomong, enggak, gue nggak percaya Yesus gitu loh. Ya nggak apa-apa juga, tapi kan lu nggak bisa terus ngomong, aduh gue nih sesat dan lain sebagainya. Yang nggak gitu kan jadinya kayaknya kita yang mempersekusi Bro Brian jadinya. Kan nggak gitu men. Ya kita tetap mengasihi men. Ya. Jadi pandangan sesat itu kan terkait dengan kebenaran yang sama. Jadi ada 3 hal untuk menguji sebuah kebenaran. Yang pertama adalah logical konsistensi. Ya. Yang kedua adalah empirical adequacy. Fakta tentang empiris yang mencukup gitu ya. Lalu yang ketiga adalah experiential relevance. Apa yang kita yakini ini bisa nggak sih dilakukan di dalam kehidupan kita. Jadi ada 3 hal tuh mengujinya. Tapi ini nanti panjang, nggak usah lah. Tapi intinya adalah ya kita harus ngomong, ini konsisten nggak sih dengan apa yang Alkitab sampaikan. Yang kedua, secara empiris ini mencukupi nggak gitu loh. Bukti-bukti, fakta-faktanya, verifikasinya jelas atau enggak gitu loh. Jadi kalau Bro Brian ingin menyatakan sebuah pendapat, please ayo kita bicaranya tuh dasar kebenarannya gitu. Jangan terus, kan kita juga kan nggak setuju ya kalau misalnya Alkitab kita dikutip-kutip kan, ya Bro juga kan pasti suka dan setuju itu ya. Ya kita lihat aja, karena dosa satu orang Adam, lalu kemudian semua berdosa, lalu kemudian karena satu Yesus Kristus yang datang maka semuanya ditebus. Itu kan lihat di konteksnya bagian apa gitu loh. Ya itu kan Paulus ingin menjelaskan bahwa satu-satunya kebenaran yang bisa menebus dosa manusia itu adalah Yesus Kristus. That's it gitu. Itu bukan ngomong semua orang ya percaya nggak percaya Yesus dosanya sudah ditebus, kan nggak gitu. Kan nggak gitu bro, kan Roma pasal 10 buat apa gitu loh. Jadi dengan mulut mereka mengaku Yesus Kristus adalah juru selamat, dan dengan hati mereka percaya. Kan itu udah jelas, ada confession, ada conviction. Jadi by the way, ya memang kalau gereja Katolik ya memang berbeda sih dengan kita, dan kita menghormati pandangan gereja Katolik. Bahkan Pope Francis juga mengatakan bahwa semua orang adalah anaknya Tuhan Yesus. That's fine gitu loh, that's fine. Karena itu kan gereja Katolik. Nah kita yang Kristen, nah ini kan jadi bingung, ada progresif. Aduh udah gak usah ada pakai progresif lah. Progresif cukup di perpajakan aja lah ya. Dan sekarang juga mau dihapus kok ya pajak progresif tuh mau dihapus kan.
ya kita Kristen ya, kalau kita back to the Bible ya kita kembali kepada Alkitab. Alkitab ngomong apa ya kita nyatakan saja. Dan sekali lagi gue yakin lu semua nggak pada bingung, lu semuanya jelas ya. Jadi memang ada beberapa aliran, dan kalau misalnya back to the Bible kita punya semangat reform ya, percaya bahwa walaupun berbeda kita tetap saling mengasihi. Jadi gitu ya bro ya, semoga ini menolong kita. Ini konten gue pokoknya gak akan pernah berhenti menyampaikan kebenaran ini. Semoga kita semuanya diberkati dan ditolong Tuhan untuk mengerti. Soli Deo Gloria, saya Joy Manik, saya pamit. Bye-bye.